Teman-teman pemilik kendaraan Mitsubishi Fuso Canter itu banyak yang diabaikan terutama masalah dari power steeringnya ya. Minyak rem, power steering dan juga minyak koplingnya. Ternyata apa? Bahwa minyak-minyak seperti itu pun perlu dilakukan secara berkala, termasuk dari air radiatornya. Karena mungkin para pemilik kendaraan itu yang sering diganti itu adalah dari oli mesinnya ya, yang secara berkala. Dan laker-lakernya pun mungkin sudah dilakukan pengecekan berkala karena mobil muatan. Tapi untuk oli minyak rem atau oli power steering itu sangat jarang dilakukan. Kita lihat kondisi yang akan saya bahas ini adalah dari kondisi minyak power steeringnya. Nah, karena mobil ini tuh mobil Canter yang sudah menggunakan power steering. Nah, di sini sebelum kita melihat kondisi dari minyak power steeringnya yang perlu dilakukan atau yang sering terjadi kerusakan di power steering Canter itu dari sini teman-teman. Dari sini sering terjadi kebocoran yang akhirnya minyak power steeringnya kurang dan menyebabkan steering menjadi berat. Nah, jika di sini terjadi bocor ya, itu yang perlu dilakukan adalah ganti sealnya. Untuk tipe gearbox yang model ini itu penggantiannya harus kita nurunkan dari gearbox dan dibongkar secara brol sepenuhnya sehingga dilakukan penggantian dari seal yang ada di sini. Nah, untuk yang tipe ini itu tidak spare-nya tidak ada yang genuine part. Harus ganti segelondong, tapi dari bengkel itu pun bisa diakal diganti sealnya sendiri karena banyak sekali bengkel yang mengganti seal dan tidak jadi karena sering bocor lagi, mungkin 1 minggu 2 minggu bahkan 1 bulan dia bocor lagi. Nah, ini ada trik khusus untuk memperbaiki power steering yang bocor dari model gearbox seperti ini. Karena ada gearbox yang satunya lagi, itu gearboxnya jika bocor dari atas ini, itu sealnya bisa dibuka dengan dodos yang bagian atas saja, nggak perlu dibongkar sepenuhnya, ya seperti itu. Kemudian yang sering terjadi bocor lagi itu di bagian sini teman-teman. Di sini ada sebuah selang power steering, itu juga terjadi kebocoran. Biasanya ganti o-ringnya atau selangnya yang dipres ulang atau ganti segelondong seperti itu. Nah, kita langsung lihat kondisi dari minyak power steeringnya. Nah, minyak power steering sendiri itu ada di bagian kiri di sini teman-teman. Ini minyak power steering ya. Kalau kita sudah bahas tadi yang sering terjadi kebocoran itu di gearbox dan di selang yang ada di bawah sini dekat pompanya. Kalau di bagian sini itu sangat jarang sekali terjadi kebocoran. Nah, kita cek seperti ini, kita buka. Ini menggunakan minyak khusus ya teman-teman. Jadi ATF PSP atau Dexron 3. Bisa minyak matic digunakan untuk minyak power steering. Nah, kita buka di sini. Nah, ini warnanya ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau dilihat dari warnanya, seharusnya ini harus merah bening, tapi ini merahnya agak kecoklat-coklatan. Jika sudah seperti ini, itu harus diganti. Dan penggantiannya untuk minyak power steering itu sendiri dilakukan setiap berkala 50.000 km. Coba lihat kilometer truk Anda, pernahkah diganti minyak power steeringnya? Atau mungkin mobil dari baru sampai 3-4 tahunan nggak pernah diganti power steeringnya. Diganti minyak power steering ketika terjadi kebocoran oli atau hanya waktu perbaikan gearbox atau perbaikan yang lainnya. Tapi sebaiknya ketika tidak terjadi rembesan seperti ini, garing ya teman-teman, tidak ada bocoran dan juga tidak ada kebocoran di selangnya, ini pun minyak power steering harus diganti secara berkala, yaitu setiap 50.000 km. Karena minyak power steering sendiri itu kualitasnya akan menurun seperti oli mesin ya, harus diganti setiap 5.000 kilo. Ketika tidak diganti 5.000 kilo, olinya akan semakin encer, kualitasnya, kuantitas, kemudian kekentalannya ya akan berubah semua, termasuk oli power steering ini. Dia tidak akan sempurna power steeringnya dan akan membuat keausan-keausan yang ada di gearbox, kemudian ada di pompa, juga di selang-selangnya, yang akhirnya bisa menyebabkan steering itu menjadi berat. Nah, jadi teman-teman yang belum sama sekali mengganti minyak power steering, segera ganti karena biar kondisi mobil Anda itu tetap aman. Karena kebanyakan mobil truk itu jarang dilakukan penggantian minyak power steering jika tidak terjadi kebocoran atau perbaikan di selang atau di gearboxnya ya. Ganti setiap 50.000 km.
Oke, semoga bermanfaat informasi ini untuk para pemilik kendaraan truk Canter, khususnya Mitsubishi Fuso Canter.